Oke, baik. Terima kasih. Saya suci kemudian nanti Kalian nih. Silakan masuk dulu. Iya, Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Sehat semuanya? Sehat. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dari CGP Angkatan 6. Yang terhormat Bapak Wakapurikulum Silas SPD, yang terhormat Ibu Wakakesiswaan Ibu Suci Damayati, dan yang terhormat Bapak Ibu Kakomli, Wali kelas, staf TU dan seluruh dewan guru semuanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sudah terlibat aktif di dalam kegiatan ini, dan harapannya apa yang kami sampaikan hari ini boleh bermanfaat, karena tujuan hari ini adalah kami ingin berbagi dari kurang lebih hampir 2 bulan kami mengikuti kegiatan CGP ini. Jadi setidaknya apa yang sudah kami dapat dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, baiklah, untuk membuka kegiatan ini kita akan buka dulu dengan berdoa. Dipersilakan kepada Bapak Ani dengan hormat untuk berdoa. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa bagi bersama kembali dengan belajar ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji serta syukur dan panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas kemuliaan Tuhan sepanjang hidup kami yang boleh kami rasakan. Sekarang di tempat ini kami sudah berkumpul dalam rangka sosialisasi tentang guru penggerak. Limpahkanlah kekuatan kepada narasumber yang pada hari ini akan membekali ilmu untuk kami semua. Kami mohon bagi kami seluruh peserta, berilah kekuatan, limpahkanlah kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat melaksanakan kegiatan ini. Ya Tuhan, semua rangkaian kegiatan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Maha Pengasih dan Penyayang dan bijaksana. Doa ini kami haturkan hanya ke dalam tangan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini sepanjang masa. Amin. Oke, terima kasih Pak Ami. Baiklah, sekarang saya persilakan kepada Bapak Wakapurikulum untuk menyampaikan sepatah kata sehubungan dengan kegiatan. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi. Baik, ini sebenarnya memang kita saling mendukung, kolaborasi. Kami rasa saya di sini kan sebagai kurikulum juga dan sebagai pemateri juga untuk budaya positif di bidang penggerak. Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti akan mengalami nanti baik itu penggerak atau baik nanti juga sebagai PPG dan lain sebagainya. Apapun kegiatan itu kita harus saling mendukung. Dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian itu salah satu dukungan moral bagi kami ya. Artinya teman-teman masih bisa berpartisipasi dan kami akan dukung terus kegiatan-kegiatan berikutnya. Tidak hanya CGP, banyak nanti kegiatan Bapak Ibu, dan itu artinya kita sekarang kami juga sudah izin dengan kepala sekolah meminta waktu 1 jam sebelum pulang, tapi tadi masih ada waktu, kita kan 11.55 ya, masih ada waktu. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian kami juga berharap teman-teman yang lain bisa mengikuti program ini, karena guru penggerak, PPG, tidak ada istilah itu pegawai negeri atau itu honor, tidak ada, semua sama. Makanya kita di dunia pendidikan Bapak Ibu tidak usah malu, tidak usah menganggap saya kan honor, saya kan kontrak, saya kan pegawai negeri, tidak ada. Di jabatan guru inilah kita semuanya sama. Justru memang selama ini yang honor kadang lebih aktif, biasa seperti itu. Beda kita kalau kita di kantor itu yang honor biasanya jadi kacung ya, mohon maaf ya, tukang suruh-suruh gitu. Kalau sini tidak, ya kita tidak, siapa yang siap boleh gitu ya Bapak Ibu. Nah, oke, nanti
Bu Maria akan menyampaikan beberapa materi. Kita singkat-singkat saja Bapak Ibu, kita memanfaatkan waktu. Ya, artinya ada hal yang Bapak Ibu nanti hal-hal baru. Kalau tentang pendidikan pasti semuanya sudah tahu, tapi ini adalah hal-hal baru. Jadi itu saja dari saya ucapkan banyak-banyak terima kasih partisipasi teman-teman semuanya hingga saat ini masih kompak, kemudian dukungan-dukungan seperti inilah yang kita harapkan untuk teman-teman kita. Besok siapa tahu ada lagi yang teman-teman CGP kita siap adakan seperti ini. Kebetulan kita bisa menghandle bisa pulang duluan ya, karena kebetulan hari Sabtu juga Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya, nanti juga dilanjutkan oleh Ibu Maria, karena ini tentang budaya positif. Ya, artinya budaya positif apa, kita akan review yang sudah kita laksanakan sekarang dan mungkin nanti apa yang perlu kita tingkatkan lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Wakapulum atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu yang saya banggakan atas kesempatan hari ini. Saya selaku CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Sintang ya, mewakili SMK Negeri 1 Kayakidir, ingin berbagi. Di sini saya berbagi bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu, bukan, tetapi karena guru yang hebat itu ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, bukan guru sih, semua ketika ilmu sudah kita dapatkan, kita wajib bagikan kepada orang lain. Hari ini kami sudah sampai ke modul 2. Jadi kami sudah menyelesaikan modul 1.1. Itu ada 4 modul. Jadi di situ dengan tugas yang luar biasa, materi yang luar biasa. Dan hari ini kami di modul 1.4 disuruh untuk menyampaikan atau membagi materi tentang budaya positif kepada semua dewan guru. Oke Bapak Ibu dewan guru semua kan harus dibagi. Kita di sini kan latar belakang memang guru semuanya. Jadi tanpa melihat latar belakang pendidikannya dari sarjana komputer atau dari SMA, ada nggak dari SMA? Ada ya. Maksudnya bukan SPD. Jadi oleh sebab itu, ketika kita sudah mengambil keputusan sebagai guru, artinya kita sudah fokus menjadi seorang pendidik. Di sini di modul kami 1.1 itu membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini saya tidak membahas semuanya, tapi ada ringkas saja. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, beliau mengatakan bahwa mendidik itu adalah apa? Pendidikan itu adalah proses mendidik dan mengajar atau memanusiakan manusia sehingga manusia memerdekakan manusia dalam segala aspek, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Itu tugas kita, yaitu memanusiakan manusia. Ya, kita bersyukur di tingkat SMK ini mungkin kita tidak seperti TK atau SD, kita sudah tinggal tujuh, tinggal perintah mereka melakukan. Kemudian yang berikutnya lagi, KHD mengemukakan juga bahwa guru haruslah menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor bagi anak atau bagi siswa dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter, yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Kemudian itu juga disesuaikan dengan semboyan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam bahasa Jawa, yaitu Ingarso Sungtulodo, yang artinya menjadi seorang pemimpin harus memberi suri toladan. Ya, kita di sini tidak menutup kemungkinan akan menjadi pemimpin di manapun berada, tetapi sekarang kita sudah menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu sebagai guru. Jadi kita dituntut untuk menjadi teladan bagi peserta didik kita. Kemudian yang kedua, Ing Madio Mangun Karso, yang berarti seorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Siapa yang gugah kita di sini? Yaitu anak murid kita atau peserta didik kita. Yang harapannya seorang guru itu sebenarnya kalau menurut teori ini, apapun permasalahannya itu jangan dibawa ke dalam kelas, jangan dibawa ke lingkungan sekolah. Karena apa? Itu akan berpengaruh ketika kita mengadakan pembinaan kepada anak-anak. Ya, itu juga saya rasakan ketika ada masalah pribadi di rumah, dibawa ke sekolah, terkadang itu juga membuat pembinaan kita terhadap anak-anak kurang maksimal. Artinya ketika kita turun dari rumah, harapannya kita nyuruh anak-anak berpakaian rapi di luar sana.
Nah, setidaknya kita sebagai guru juga ketika kita sudah sampai di lingkungan sekolah, kita buang semua beban itu, kemudian pusatkan arah perhatian kita kepada anak sepenuhnya. Itu yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, yaitu Tukuri Handayani. Dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan arahan. Yaitu kita kan sebagai motivator di situ. Nah, jadi diharapkan guru, walaupun dia pendiam kayak Pak Ades atau Pak Aki, tapi wajib menyelipkan kata-kata inilah, kata-kata mutiara atau support kepada anak-anak kita. Karena tugas guru itu bukan hanya materi-materi. Kalau kita hanya memberi materi kepada anak, mereka bisa cari sendiri, mereka bisa belajar sendiri bagian aktif. Nah, tapi harapannya motivasi itu lebih penting. Kemudian yang berikutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa pendidikan harus pendidikan sekarang gitu, apalagi sekarang profil belajar Pancasila. Ya. Pendidikan diharapkan berpusat kepada murid, bukan kepada guru. Jadi kalau dulu kan guru semaunya, oh ini harus begini, tetapi sekarang tidak. Kita wajib memberikan pendidikan itu berpusat kepada guru. Makanya dalam profil pelajar Pancasila itu, guru disuruh untuk mengikuti minat belajar anak. Ya memang itu tidak serta-merta bisa kita lakukan dengan seperti membalik telapak tangan. Ya mudah-mudahan dengan tahun ini dimulai dengan adanya CGP, ya mudah-mudahan kami bisa lulus juga. Kemudian nanti ditambah Bapak Ibu semuanya. Kalau saya secara pribadi sih mengharapkan banyak yang ikut program guru penggerak ini. Kenapa? Saya secara pribadi aja yang udah tua dulu, yang kalian tahu saya gaptek dan sebagainya, walaupun awal dulu tegang. Ya terima kasih juga kepada kawan-kawan sudah bantu. Tapi sekarang saya merasa bahagia. Di situ saya merasakan apalagi kalian sebagai anak-anak muda yang tidak gaptek, tentunya itu hal yang menyenangkan. Kemudian yang berikutnya di sini, saya dan Pak Silas di modul 1.4 ini kami akan menyampaikan tentang menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Nah, di dalam menciptakan budaya positif itu termasuklah disiplin, mendisiplinkan anak. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa mendisiplinkan anak itu sesuka guru. Dengan cara hukuman, yang penting anak itu harapan kita sebenarnya dulu saya juga sama melakukan hal itu gitu kan. Tetapi sekarang dengan berjalannya waktu dan itu juga harapan pendidikan, ya kita dukunglah setidaknya gitu. Nah, di sini budaya positif yang ini Pak, masalah disiplin. Sebenarnya ada video dari karena tidak lampunya mati, jadi ya kita hanya dengar omongan saja. Kemudian yang berikutnya ada 5 posisi kontrol, nanti mungkin akan disampaikan Pak Silas ya. Itu ada posisi penghukum, itu yang biasa kita lakukan. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini yang diharapkan bahwa kita menggunakan metode pemantau atau manajer. Artinya kita tidak membuat anak itu merasa bersalah, membuat anak itu dihukum, tidak. Tetapi bagaimana cara kita komunikasi dengan anak itu sebaik mungkin dan anak itu menyadari kesalahannya lewat komunikasi. Dari 5 kontrol. Kemudian yang berikutnya ada juga segitiga restitusi. Nanti Pak silakan melengkapi juga yang kurang saya sampaikan. Dalam segitiga restitusi ini itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Artinya ketika anak melakukan kesalahan, ketika kita hukum itu bukan membuat mereka jadi merasa semakin tidak berarti, tetapi dari masalah yang mereka hadapi, lalu kita memberikan pelayanan, anak itu merasa mereka berharga. Apalagi kalau menurut Pak Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah seperti seorang petani. Tugas kita hanya, ini kebetulan ada pertanian di sini, tugas kita hanya merawat tanah, kemudian memberi pupuk. Masalah pertumbuhan itu biarkan anaknya sendiri. Kita hanya tugas merawat, memberi pupuk dan melakukan perawatan. Jadi kalau masalah yang lebihnya berarti kembali, karena anak itu kan sudah memiliki kodrat di dalam diri masing-masing. Yang sudah diberi Tuhan hak masing-masing, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan segalanya. Di dalam segitiga restitusi ini terdapat ada 3 langkah di situ. Yang pertama, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kepada anak ketika anak bermasalah? Yang pertama, kita harus melakukan tindakan
validasi tindakan yang salah. Artinya kita ini dulu, interogasi dulu kesalahannya. Sesudah kita tanya-tanya dengan bukan seperti detektif gitu ya, tapi kita komunikasi tetap menciptakan kehangatan. Sebagai seorang guru tadi harus menjadi motivator, seorang guru harus menjadi teladan tadi. Kemudian yang berikutnya apa? Menstabilkan identitas. Anak tadi kan sudah bermasalah. Jangan kita tekan-tekan dia, tetapi bagaimana cara supaya dia bisa stabil secara merasa bahwa dia ini siswa, dia memang bermasalah, tetapi janganlah dipojokkan. Dari hal-hal yang seperti itu yang kita lakukan, itu akan membuat anak merasa ternyata apa yang saya lakukan salah. Jadi apa yang mesti dilakukan? Nah kalau di sini ada lanjut lagi itu dengan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti sesuatu yang kita yakini. Keyakinan kelas ini bisa dimulai dari kelas masing-masing. Nah mungkin hari ini nanti saya akan menghimbau lah, terutama kepada kesiswaan itu lah, apakah semester depan berlakunya gitu kan? Itu sangat bagus saya rasa sehubungan dengan membuat keyakinan kelas. Selama ini kan tata tertib itu dibuat kesiswaan, terus peraturan kelas itu dibuat oleh guru atau wali kelas. Nah, jadi sekarang itu diharapkan apapun yang ada dalam kelas itu dibuat kesepakatan bersama. Biarkan anak itu juga mengeluarkan pendapat. Kenapa? Ketika itu sudah disepakati, ketika anak melanggar, bahwa kita ingatkan lagi. Kita tidak perlu menghukum dia, kita tidak perlu ingat. Seperti apa itulah saya video tadi tidak bisa kita tampilkan, tapi nanti mudah-mudahan bisa dikirim atau gimana. Setidaknya ada yang dapat kita dapat dari situ. Keyakinan kelas saya kemarin sudah melakukan di kelas saya, kebetulan saya wali kelas. Di situ bisa ambil misalnya buat kertas manila atau kertas apa namanya origami ya, kita bagikan kepada anak-anak, biarkan mereka menulis apa yang mereka mau. Dan di dalam membuat kesepakatan kelas itu hindari kata jangan dan tidak boleh. Saya lihat di sini sudah ada dia Pak, papan-papan ini sudah membuat contoh. Di situ ada kata itu kan, tapi katanya support, katanya motivasi. Membaca adalah pangkat apa di situ. Nah, artinya begitu, buat kata-kata yang tidak menimbulkan perasaan tidak enak. Ibu, saya lihat sudah terpampang di masing-masing di tempat perpustakaan ada, kemudian di jalan juga ada. Nah, di situ dibuat, kami kemarin membuat, nggak usah banyak-banyak. Kalau bisa, yang banyak itu tadi anak-anaknya bisa ada 36. Mereka maunya apa? Paling dari 36 itu 5 pasti ada yang sama tujuannya. Kebersihan kelas. Nah, itu disatukan, disimpulkan menggunakan bahasa yang positif. Apa? Misalnya, mari kita saling menghargai. Terus yang berikutnya ketika apa? Mari kita sama-sama bertanggung jawab. Saya percaya Bapak Ibu lebih bisa untuk menggunakan kata-kata positif dalam memberikan motivasi kepada anak. Nah, sekarang kan tidak sulit untuk mencari hal-hal seperti itu. Oke, itu masalah keyakinan kelas. Saya sudah mulai dari kelas saya dan harapannya ke depan untuk wali-wali kelas. Silakan membuat itu dan saya melihat lumayan efektif sih. Dan itu juga saya terapkan di rumah kepada anak saya. Walaupun hati saya marah gitu ya, saya berusaha untuk menggunakan dengan ya kata-kata yang tidak membuat dia sakit hati dan sebagainya. Dan dengan dengan nada yang tidak tinggi. Contoh di situ anak-anak saya kan suka alfa dan sebagainya. Saya kemarin ya, ayo kemarin apa yang sudah kita buat, mereka cuma butuh apa gitu kan, kontrol. Ayo, terus di agama saya juga bilang hati-hati yuk kita nyanyi, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Nyanyi, kawan-kawan yang lain coba ketika dia bilang kontrol, nyanyi yang kawan lain biar dia tahu. Pasti dia nanti dengan sendirinya merasa, oh ya, Bu Maria kemarin nggak ingatkan hati-hati gunakan mulut, terus saya bilang kontrol, itu kan negatif. Itu juga yang sebaliknya. Jadi kita harus ajarkan itu terus-terus kepada anak-anak. Kenapa? Biar anak-anak terbiasa dengan hal itu. Dan ingat Bapak Ibu, ini bukan hal yang gampang. Bukan hal yang gampang untuk kita lakukan. Apalagi selama ini kan kita ada biasa bentak-bentak anak, kita ada biasa kau ini, itu di video itu ada lucu lah pokoknya ya. Pokoknya bilang, kamu ini ibu pengen apa supaya ibu dimarahi kepala sekolah ya. Jadi rasa bersalah. Jadi anak itu merasa, oh ya saya melakukan itu, ibu guru saya kena korban. Nah itu kan membuat
dalam hati. Mudah-mudahan anak kita dengan dilatih seperti itu pelan-pelan mereka akan mengerti. Nah, itulah tujuan yang kelima itu yang mandiri dan sebagainya itu tadi, biar anak itu tidak dengan kita paksa, mereka sadar dengan sendirinya. Dan kita pun semampu kita. Saya rasa ada efek positif juga bagi kita. Kenapa? Ya, ketika kita tidak marah-marah, saya dulu pernah jadi kesiswaan. Ketika nggak senang di hati ini nggak marah, tapi dia, wah kau ini, hari ini dah mulai keluar tembok ini. Nah, itu ada efek positif ke kita juga. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, sebenarnya sudah ada yang menerapkan itu ya, sebenarnya sudah ada. Dan sekarang pemerintah menganjurkan itu yang wajib kita lakukan. Setidaknya pemantau lah. Kalau pemantau itu kan tadi anak itu melakukan kesalahan, tidak kita intimidasi dia, tidak kita hakimi dia. Kita lihat. Kalau dia masih melakukan kesalahan, ingat nah kemarin apa kesepakatan kita di kelas, pasti dia cucum-cucum batik juga, gitu kan? Iya, cucum bulu dia. Artinya apa? Kesepakatan itu bukan kita yang buat dan kita tidak bersifat memaksa kepada anak-anak. Nah, jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti silakan Pak Silas menambah dari keterbatasan saya. Tapi satu yang mau saya berikan lagi, bisa ya Bu Suci ya, semester depan lah kita buat program ini. Kalau Ibu lagi kesiswaan, tapi harapan masih kalau nggak pindah ya. Boleh diterapkan kepada wali kelas supaya kita membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Oke, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Maria. Tadi Bu Maria sempat nyinggung kata butuh ya, Bu Maria. Itu kebutuhan dasar manusia ya. Tapi yang benar ya, keperluan maksud kita. Terima kasih kepada, jadi 5 ya teman-teman bisa lihat ini layarnya masih bagus, bisa dipakai. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia, itulah kita kan berhadapan dengan manusia ya. Kecuali kemarin sore berhadapan sama ayam, mampu memecahkan kacau TKP. Saksinya pakai cek. Ada obat sama nih. Oh, obat itu ayam. Oke, terima kasih. Nanti dibagi ke kawan-kawan. Yang pertama itu seorang manusia, karena murid kita itu ya teman-teman, itu pertama ada namanya yang di tengah itu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup artinya banyak faktor ekonomi anak-anak kita, mulai dari apa namanya, dia sarapan, tidak bisa sarapan, kemudian dia juga di kantin tidak ada biaya, itu berpengaruh juga loh, itu kan bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya penguasaan. Nah, ini banyak anak kita nih mau jadi penguasa ya, tong badannya besar gitu kan, lalu mau jadi kecil, sehingga dia punya ini, aku harus jadi jagoan. Tahu tidak teman-teman, Rizky itu kelemahannya satu kemarin, bukan karena membanting Lesti ya, dia takut sama kodok. Kemarin siapa saksinya kemarinnya, dia ambil kodok, dia takut. Nah, itu kelemahan Rizky, badannya besar itu. Nah, tapi sementara dia pengen jadi kepala geng. Nah, itulah salah satu sifat murid kita, maunya jadi bos gitu kan, tapi dikasih kodok dia lari kemarin, bekerja-kerja di halaman. Itu ada kelemahan. Kemudian kesenangan. Terima kasih Pak Yuda, Pak Arpen tadi. Kalian senang-senang dulu main bola, sepuasnya main bola ya. Karena dalam hati mereka, kalau Senin kok udah mulai ngecor kan gitu. Udah suruh senang dulu ya Pak. Ya emang itu anak kita senang. Bawa catur juga itu kan kesenangan. Mereka yang hobi main catur. Makanya nanti kemarin saya juga dapat saran dari Pak Lipan, kita buat ini pojok literasi. Yaudah, saya udah izin dengan Pak Kepsek. Nanti anak-anak OSIS bantu menyimpan buku di sana, kemudian gitar daripada disimpan ruang di ruang BKK tidak dipakai, bisa kita titip sana, boleh, tapi dipantau kan ada tiket nonton terus, ya. Jadi sana itu pojok literasi. Kita biar anak itu senang Bapak Ibu, itu kebutuhan dasar juga. Tadi bel 5 kali itu senang ya, itu sih paling gampang lah. Kalau untuk memenuhi kesenangan murid, bel 5 kali aja udah senang kan gitu. Malah nggak mau pulang bingung, kok cepat benar kan gitu. Kita susah informasi karena sound kita tidak bisa nyala. Lalu murid itu juga perlu kasih sayang, biasanya minta puji, ya kan, apalagi Bu Pipi sampai nangis, Bu Pipi itu minta perlu kasih sayang mereka. Bukan berarti kita sebagai ibu harus ibu
menyusui misalkan, bukan kasih sayang seorang ibu di rumah kan menyusui anak, memeluk anak. Kalau kita kan tidak seperti itu Bu ya. Makanya Bu Pipi sampai nangis-nangis, anak itu sebenarnya perlu kasih sayang Bu ya. Kasih sayang artinya mereka tuh mungkin di rumah kurang kasih sayang, begitu lihat wali kelasnya masih muda dan mulai. Nah, berikutnya di sini ada kebebasan. Kebebasan itu sama seperti kita memberi tugas. Kebebasan. Kemarin saya sudah memberi kebebasan Bapak Ibu. Kita PTS-nya bebas, bagaimanapun bentuknya, entah itu praktek atau apa. Begitu juga dengan murid, kalau kita beri tugas, dikasih satu proyek, mereka mampunya pakai ini mampu pakai ini, silahkan. Artinya mereka pengen kebebasan. Kan kalau kita paksa, wajib bisa menggunakan Excel, sementara dia misalkan wajib pakai Photoshop, sementara sekarang aplikasi kan banyak, entah Corel, entah apa gitu ya. Nah itu lebih ke kesenangan. Itulah 5 kebutuhan dasar tadi yang harus kita cover Bapak Ibu murid itu dari lingkaran ini. Nah tadi Ibu Maria sempat menyinggung tentang restitusi. Apa sih restitusi Bapak Ibu? Jadi ada yang namanya hukuman. Nah, di sini ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu kadang kayak saya tadi Bapak Ibu tentang aja gitu kan dihukum karena banyak ngomong atau kita suruh push up, itu kan tidak ada di konsekuensi. Dalam tatib itu kan ada konsekuensi ya Bu ya. Ketika melanggar peraturan atau apa atau sekian kali panggilan itu ada, itu konsekuensi. Lalu hukuman itu biasanya tiba-tiba nengok anak-anak berlari, oh di sini seret motor, itu tidak ada di konsekuensi, itu hukuman, itu lebih berpihak kepada guru. Tetapi kalau konsekuensi itu biasanya lebih ke peraturan. Anak yang membawa motor wajib keliling 5 kali, kan tidak ada aturan dia, tetapi itu hukuman. Itu yang biasa kita laksanakan. Itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Kita punya karakter berbeda, kemudian kita juga pengen mendisiplinkan anak. Dan pernah kejadian saya mendisiplinkan anak masuk rumah sakit Pak Ikena, kalau mau tahu, push up. Itu saya udah pikir, pasti dimutasi saya pikir kan, tidak apa-apa. Ternyata Pak Yuda sudah datang ke wali kelas waktu itu. Pak Yuda malam-malam saya ditelepon, Pak kepala sekolah udah komunikasi dengan wali kelas, datang ke sana, tangan anak itu tidak bisa bergerak gara-gara push up 60 kali. Bawa ke puskesmas, Bapak Ibu rupanya radang sendi. Nggak ada duit hari itu, KTP saya titip ke puskesmas, besok saya gaji 40.000 melayani. Nah, tapi sebelumnya saya sudah bilang, kalau tidak mampu bisa nyicil. Mampu tidak push up 60 kali? Mampu Pak push up. Yang tidak mampu nyicil sehari 1 pun tidak apa-apa, berarti 60 hari saya nunggu kan? Nah kan gitu konsekuensi. Hukuman. Hukuman kan resikonya itu banyak kalau hukuman, tapi konsekuensi kita udah sesuai. Kayak Apenda tadi datang bapaknya, saya lihatkan dia udah berapa kali panggilan, saya lihatkan status dia pakai baju sekolah tapi nongkrong di bawah tower, status WA. Bapaknya datang, Pak, ini anak bapak selama ini, udah 2 minggu, ternyata dia di tower terus. Nah, saya tidak tahu di sana mungkin dia karena dekat rumah Tio gitu kan, Tio yang Silabai, Tio Silabai. Ya Pak Menko ya, maaf nih nyebut Tio nih ada enak. Lalu, nah ini unik, restitusi Bapak Ibu. Saya juga baru dapat kata restitusi ini baru. Restitusi itu lebih ke pilihan. Nah lebih ke pilihan artinya kita begitu anak misalkan pakai knalpot racing, tidak kita hukum, tidak kita kasih konsekuensi dulu, tapi kita tanya. Itu restitusi. Itu lebih ke hal yang positif. Restitusi artinya tidak memberatkan murid dan tidak membuat murid menjadi sakit. Maksudnya kan kita ngomel itu kan telinga, habis itu perasaan. Kemudian ketika kita main fisik sakit. Lalu restitusi kita menggali. Dia mengakui bahwa oh iya saya ini Pak katanya. Memang sih sebenarnya salah Pak. Iya terus kamu mau gimana solusinya? Nah, gini ya Pak saya mau ganti dengan knalpot yang standar. Ya biarlah saya ini Pak ada tambahan yang lain. Restitusi lebih bersifat pilihan. Hukuman itu lebih ke guru, konsekuensi udah kesepakatan, tetapi restitusi adalah pilihan bersama untuk hal yang positif. Nah itu dia. Makanya ada 5 posisi apa itu tadi disebut apa? Kontrol ya. Kalau kontrol tanpa R kan itu kontrol A, delete, kontrol S. Ya. Nah ada 5 posisi. 5 posisi kontrol itu. Yang pertama Bapak Ibu, ini dia. Ada namanya
penghukum, satu penghukum ya. Saya rasa Bapak Ibu semua punya nih. Bapak Ibu pasti punya. Dulu Pak Agus suka bawa kayu, sekarang udah megang yang lain. Megang kayu, sekarang megang yang lain. Karena dulu kan tak ada pasangan. Lalu membuat rasa bersalah. Kayak Labai itu kan dulu ngaku dia salah, dia tidak mampu ngapal ayat Alkitab. Mau pingsan mereka, Bu. disuruh meringkas, Pak, saya tidak mampu mikir. Meringkas kan nulis, bukan mikir. Sampai Pak Lipan juga turun waktu itu, dia saya suruh masukkan flash disk apa dia nggak tahu kopi data. Wajar ya, tidak bisa. Lalu sebagai teman ada juga kita nih. Nah, ini biasa Bapak Ibu guru yang lagi bujang-bujang nih anggap teman lah biasanya. Hai, tidak usah gituan. Aku yang pernah marah Pak Silas ya. Jadi ya, wah Dede katanya. Lalu Dedek Silas katanya kan. Pemantau kemudian manajer. Oke, kita lihat salah satu contoh ya. Guru misalkan menghukum dan membuat merasa bersalah ini masuk kategori negatif Bapak Ibu. Menghukum kategori bersalah. Saya merasa alamak, saya masuk guru penggeraknya kayaknya tidak pas. Tidak pernah saya memaafkan murid, suka tidak marah-marah. Sampai hari ini pun masih, cuma agak dikurangi ya, karena masih CGP kan belajar. Itu hal negatif. Kita menghukum itu kan nunjuk, cuman kena anak murid kita itu udah kebal Bapak Ibu. Agak beda memang SMK. Kalau dibawa ke SMA mungkin nangis. Dan juga wajiblah sebenarnya ada seperti itu biar dia ketika kerja nanti dibentak sama mandor, dibentak sama atasan dia tidak cengeng gitu Pak. Memang ada hal seperti itu, hanya mungkin agak sedikit kita kurangi. Ada hal-halnya mental itu bisa kita latih. Lalu membuat rasa bersalah itu dia berceramah nih. Kamu tahu nggak? Kemarin tuh kawan-kawan nggak sempat gara-gara kamu, dia tidak. Ya Pak, merasa terpojok dia. Ya, banyak hal seperti itu. Saya mengalami sendiri Bapak Ibu. Mulai dari mau kena hukum adat, dulu pernah waktu di Ngabang gara-gara knalpot racing saya copot, masukkan ke karung. Bapaknya datang, katanya mutus tali sengat, artinya mutus tali nafas. Mau dihukum, hukumlah, mau bertinju, saya nunggu dia lo tinju, bapak tuh kan kalau dia tinju saya hukum balik gitu. Ternyata sama-sama enggak bertinju, takut juga kan, ditarik anak-anak. Akhirnya dilerai. Dan pernah juga anak pencak silat bertinju saya juga dulu kan, karena baris siang udah mau bersilat ya, saya pencak silat saya bilang kan, dia pencak silat. Itu game muda bagus, saya pernah ngalami seperti hal seperti itu kan game muda dari kampus. Gila. Tahun 2012 dia belum masih SMA ya Pak. 2012 masih SMA ya. Masih. SD. SMP. SMA. Oh. Dan ada bingus kan. Nah, lalu berikutnya ini udah masuk ke kontrol positif itu ada dua, teman dan pemantau. Nanti yang kontrol diri itu lebih ke manajer Bapak Ibu, artinya ketiga ini itu masih masuk kategori sukses lah, identitas sukses. Kan berteman itu ya jangan juga terlalu dekat gitu kan. Nah kalau misalkan contoh kita sebagai teman tadi kan, misalkan anak kos saya nih datang terlambat, saya pikir Bapak ini, iya Pak, ya Pak, tapi dia tidak merasa ini. Saya nganggapnya teman gitu kan. Kamu jangan masuk Bapak, nanti kau kena hukum. Nah itu biasanya nganggapnya sebagai teman, ya. Nah, kecuali kalau menganggapnya teman hidup beda ya. Siapa tahu Pak Gepin nanti misalkan kan, ini silasnya Ringo misalkan. Katakanlah ada cewek ada dapur kita namanya Nina, enggak ada ya? Angel saya. Kan manajer sini. Apa ya itu sebenarnya masuk ke kategori kontrol sebagai teman. Kita guru ini kontrol loh teman-teman, kontrol mereka. Lalu memantau itu ya. Pemantau itu udah masuk ke arah positif, artinya kita kegiatan misalkan nih, saya tanya, Labai, ya Pak, Labai. Lalu kata si Martin Luther, Pak, Joni saya digigit.
Udah cerita lain. Ya, Joninya digigit Pak. Waktu itu dia naik, dia merasa kesakitan ngapa dia malu ngomong. Apa? Joni saya digigit Pak, sebut katanya. Joni itu ya, ya. Dia bilang Joni ya. Lalu saya nanya, Labai misalkan, Labai, kamu tahu apa kesalahannya? Tahu Pak, ini saya salah pakai baju. Lalu konsekuensinya gimana? Tahu Pak, berarti saya harus berubah. Kan pernah saya kena bohongi, itu nyewa. Kalau sekarang kan nyewa pengacara Bu ya, dia nyewa orang, nyewa wali. Memang selain wali songo ada wali sewa. Kalau mau nanti nomornya Pak Er kasih ya. Nah itu kita memantau tuh. Lalu manajer ini lebih bagus lagi ya. Jadi kita tanya baik-baik. Kalau untuk mencapai posisi sebagai manajer, nah ini dia. Pak manajer CU mana? Bukan manajer di sini ya Pak. Mentang-mentang COVID ada istilah manajer. Nah ini manajer di sini lebih kompleks. Untuk menjadi seorang manajer dia harus mengcover semua. Dia tidak langsung marah, dia panggil anak tersebut ditelusuri. Karena kan ada kalau kita lihat, kadang kita nonton film itu sedih, anak tuh diusir, gurunya kena marah, rupanya mamanya masuk rumah sakit. Cobalah kalau kita ngadapi murid, mana kita peduli gitu. Kadang kan nggak mau tahu. Pak katanya orang tua saya masuk rumah sakit. Dia kan jenguk orang, dia kan masuk rumah sakit tak mesti sakit kan Bu. Bisa aja dia masuk rumah sakit jenguk orang atau lupa bayar yang puskesmas kemarin gitu. Nah, jadi sebagai manajer itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, makanya ada segitiga restitusi yang kita buat tadi. Ini identitas menuju ke arah kesuksesan Bapak Ibu. Artinya murid kalau untuk zaman sekarang, apalagi zaman teknologi, kita nanti tidak akan membatasi dilarang membawa HP Bu, itu sudah apa namanya keperluan, tapi seperti yang sekarang. Jadi guru piket tadinya meninggalkan tempat piket, mau makan kemak yoga misalkan kan karena daun ubi dagingnya, nengok aduh banyak HP tidak jadi kan Pak Lego, giliran. Jadi guru piket tertantang di situ mereka dan anak-anak lebih jujur, tidak sunyi-sunyi nyimpan di jok. Pak sebuah HP gitu. Kita tidak ada meriksa. Pasti dia tidak takut karena udah dititip ke guru, karena dia pikiran mereka suatu saat pasti HP itu dicek kalau dititip. Tapi begitu dia sudah nitipkan, pasti dia merasa tidak ada beban. Titip takut orang tuanya pun atau orang tua. Itu salah satu budaya positif. Budaya positif yang sudah saya lihat sekarang, terima kasih yel-yel kita teman-teman yang tiap pagi itu ya. Saya bilang sama Pak Andri, Pak, nanti program saya sebagai guru penggerak, kebetulan sebagai wakil, saya mau mengajak teman-teman untuk kita berhadapan dengan murid, mau yang ngomong satu orang satu, atau nanti siapa yang sempat menyampaikan, minimal kita kesiapan sudah ada di depan sini. Kita di teras ya. Teras Bima kan ada di sini duduk. Kadang curi-curi duduk gitu lagi ya. Enggak apa-apa, biasa seperti itu. Tapi sampai saat ini terima kasih teman-teman. Pagi-pagi inisiatif kumpul dulu di sini sambil kita ngopi, habis itu kita langsung pergi mengajak. Saya lihat teman-teman sudah kompak hingga saat ini. Budaya positif yang tidak didapatkan di sekolah lain itu yang ini Pak, Indonesia Raya, kemudian menyanyi apa tiap pagi nyanyi mendengarkan lagu, sama P5 kita itu dianggap bagus lah kalau dibilang banding dengan sekolah lain yang hingga saat ini ya. Sekolah-sekolah besar kadang agak keliru gitu pelaksanaannya, termasuk PTA juga ya. SMA maaf. Oh, ada satu sekolah ya tanpa PTA langsung Bintara ya. Itu kan agak keliru. Kalau yang tahu silsilah pramuka tuh ada kalau saya Bu ya, ada cerita kita kan selalu memantau juga Bu. Mereka tidak ada PTA, udah langsung Bantara kan, agak sedikit berbeda kalau di ilmu pramuka ya Bu Cia gitu. Kita menerapkan itu udah benar teman-teman. Ya artinya saat ini kesepakatan kelas tadi yang Bu Maria bilang itu antara kita dengan murid. Kita sepakati kesepakatan kelas itu menggunakan bahasa yang positif bukan bahasa negatif. Misalkan dilarang lari-lari di kelas. Nah, di situ kalau negatif kan jangan berlari di kelas. Kalau di situ kan positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi diganti gitu bahasanya. Tetapi beda kelas beda juga yang membuat kan, karena mereka sama mereka kan beda peraturan jurusan BKP atau TKP dengan OTKP kan, wajib menggunakan rok span setiap ini kan kesepakatan tuh kita
lebih baik menggunakan rok span atau pada hari tertentu, kan tak mungkin jurusan BKP menggunakan gitu. Lalu akan ngintip terus nanti kan, misalkan. Jadi setelah mahal. Lalu salah mahat, lubang yang lain itu pahat kan. Nah kemarin memang tukang bilang, Pak, mereka bilang anak-anak SMK mahat nggak bagus, hanya sempit. Ya wajar, saya bilang anak-anak sempit Pak, maksudnya lubang itu Pak di dalam tuh kurang pas. Tapi untung bukan kita guru Pak ya, kalau kita guru yang mahat mereka komplain kan malu Pak. Ini murid agak sempit di dalam. Oh saya tahu yang mahat tuh pasti anak cewek sebenarnya. Cewek mahat juga. Ya Pak positif. Itu saja sih yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, kurang lebih 60 menit. Ini salah satu kegiatan aksi nyata kita, Bapak Ibu sekalian. Juga nanti apapun kegiatannya silakan koordinasi dengan kurikulum, kita bisa mengakomodir gitu ya. Ya artinya ada yang sementara P3K atau membuat acara mau apa, kita ambil waktu-waktu tertentu seperti ini, saling mendukung lah gitu ya. Gotong royong tidak mesti harus sama-sama kerja. Kami tampil, Bapak tampil juga. Jadi itu tadi mulai dari posisi kontrol, dari restitusi, lalu kebutuhan dasar manusia, kemudian juga apa arti konsekuensi hukuman dan restitusi gitu kan. Kalau seperti tadi hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi itu harus terjadi, kalau restitusi bisa pilihan. Kita tahu dia salah nih, tapi udah ada aturannya. Tapi kita punya alternatif yang dia juga mau. Kan makanya ada kesepakatan gitu ya. Nah, jadi budaya positif bisa kita terapkan. Kami sebagai guru penggerak tidak bisa memaksa nih, hanya bantu hal-hal seperti ini menggerakkan. Kalau kami salah tegur aja teman-teman. Cuma tidak bergerak gitu ya. Nah makanya kemarin tantangan juga dari Pak Kepala Sekolah, kami guru penggerak coba kalian ikut gabunglah melihat tim P5 gitu ya. Nah P5 kita banyak, 14 sebenarnya 10. Kenapa 14? Karena kan ada yang double ngajar kan, IPAS 2 orang, BI 2. Agama ada berapa orang? 3. Agama kepercayaan lainnya tuh nanti Bapak Ibu ya. Kepercayaan lainnya. Nah, jadi 14 total kita, dan itu didapodik sesuai ya Pak Hermawan ya. Begitu. Dan saya selalu juga ngecek nih, tanya-tanya ke kawan kepo lah gitu. Termasuk rapot udah dibagikan kemarin, habis itu buka. Saya WA dia download lagi Pak. Begitu saya lihat Pak Lipan masih seperti Excel yang di link gitu. Cuman dia mintanya ke Batu, Kota Batu ya. Malang, dari sekolah penggerak Malang saya lihat di situ. Ada kotak WA, mungkin harus di WA dulu minta bayar mungkin gitu ya. Tapi ketika melihat tampilan seperti itu, saya yakin aplikasi seperti yang biasa kita bikin gitu kan. Kurang lebih lah, cuman belum bisa dibuka. Nanti saya coba terus. Kalau dari dinas secara resmi belum ada rapor ke kurikulum IKM ya. Lalu nanti Bapak Ibu sekalian, kita beberapa minggu lagi, ini tidak lama ya. Sebentar lagi kita, seminggu 2 minggu lagi, 2 mingguan lah maksimalnya itu kita belajar. Habis itu kita persiapan untuk IHT pula ya, PAS Pak, PAS kali semester ya. Sebenarnya IKM ini tidak perlu, boleh tidak, namanya asesmen. Karena kita masih ada 2 kelas tuh, nanggung lah, digabung aja lah bikin ya. Kalau kira-kira pakai seperti lewat Google Form kemarin, sepakat nggak teman-teman? Jadi kita biayanya tuh dilarikan ke pengawasan aja, tidak melari ke ngeprint kan gitu. Nantilah kita sepakati. Saya juga belum ngomong kepala sekolah. Udah berapa kali kita ngadakan tuh lewat Google Form ya. Langsung print. Lebih simpel kan, kita nggak ngoreksi. Makanya nanti saya mau konsultasi, tapi kemungkinan saya pengennya gitu karena udah teknologi Bapak Ibu ya. Kita di kampung mampu teknologi, di kota malu loh sebenarnya. Ngadakan masih berbasis kertas, mungkin anggaran banyak atau apa kita nggak tahu. Jadi kami sebagai guru penggerak ini masih belajar ya, masih CGP namanya Ibu ya. Kayak dulu CPNS kan, cepat hilangkan C-nya. Gitu. Nah, sekarang semoga masuk C-nya. Saya rasa itu nanti mungkin Bu Maria bisa membantu untuk tanya jawab dengan Bapak Ibu sekalian untuk menambahkan hal-hal. Terima kasih. Kembalikan. Terima kasih Pak Silas. Selaku CGP ya Pak ya. Ya, CGP. Mudah-mudahan lulus. Kemudian yang berikutnya
Silakan. Pak Her tadi katanya mau tanya. Gimana mama lahirkannya kering? Masih ada 6 menit. Masih ada 6 menit. Belum. Bisa mandiin belum. Jadi Bapak Ibu tidak ada ya? Artinya ada di sini. Ibu dia baru datang belum ya? Kami mau itu Kak. Bapak kasih masukan kepada Ibu. Terima kasih waktunya karena ada kesempatan 3 menit saja. Mungkin pertanyaan saya hanya kepada yang tadi itu sesuai dengan apa yang dari Bu Maria sampaikan. Masalah hukum tadi, betul tadi apa yang disampaikan. Kalau bisa saran saya, karena kan yang biasanya sering hukum anak-anak ini kayak gitu ya. Ini kan guru pikir nih. Kalau guru kawan-kawan yang lain mungkin agak jarang lah. Saya sendiri yang berhadapan dengan anak-anak biasanya kalau dikasih hukuman itu ya paling hukuman kalau tambah macam kan. Nah maksud saya kalau bisa ya diselaraskan aja dengan itu supaya nanti dalam hal memberikan hukuman segala macam kan kami juga tidak salah gitu kan. Nanti malah kami bertentangan dengan itu gitu maksudnya. Ada hal yang boleh kami lakukan, berikan hukuman kepada anak-anak dan juga ada hal yang memang betul yang tidak bisa kami lakukan supaya nanti kita juga tidak salah dalam memberikan hukuman pada anak-anak. Termasuk Pak Andre kan biasanya kan begitu. Saya langsung saja lah ngomong gini kan. Pak Andre sendiri juga biasanya kalau dalam hukum anak-anak dia tidak segan-segan orangnya. Kita sama-sama pernah melihat sentuhan kan. Ya maksud saya informasi yang begini juga harus perlu disampaikan kepada Bapak juga kan. Itu saya saran ya Pak silakan. Terima kasih Pak Yon. Oke, saya tambah sedikit ya. Ini Bapak Ibu, ini kan sebenarnya udah lama sih ya. Kalau zaman dulu kan kita memang dipukul anak tuh cepat nangkap dan sebagainya. Tapi kita kan berhubungan dengan makanya tadi kita tuh disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat anak itu. Anak itu kan punya kodrat masing-masing, lalu disesuaikan dengan kodrat zaman. Tidak mungkin sekarang kita menghukum anak itu sama dengan zaman dulu. Itu Pak maksudnya. Jadi kembali itu tadi betul saya memang bilang tadi bahwa melakukan sesuatu serta-merta itu tidak bisa. Tapi nanti saya akan coba bagikan videonya, ya bagikan videonya. Ada 5 kontrol dan juga aturan dibuka lah. Nah di situ kan ada langsung komunikasi langsung. Tadi sebenarnya pada itu bagus. Mungkin penjelasan saya dari Pak Silas kurang dan kami berdua pun yang begini saya rasa pun belum mampu karena untuk sama-sama banyak. Tapi harapannya jangan lupa tadi kita ini adalah guru. Ya tugas kita mendidik dan mengajar. Bukan untuk membuat anak itu menjadi manusia yang merasa terpuruk dan sebagainya. Itu tugas guru sebenarnya motivasi anak. Nah, kemudian masalah yang tadi seperti Pak Silas katakan kemarin bertentangan dengan karakter dia, tapi saya percaya dengan dia ada selesai buang C-nya nanti dia bisa lah pelan-pelan untuk mempraktekkannya gitu. Apalagi kan dia calon kepala sekolah, tetaplah dia nanti akan melakukan hal yang sesuai pemerintah mau. Kita ini pemeran pemerintah kan. Nah, jadi sebenarnya ya mau tidak mau ya kita lakukan. Nah, kembali itu tadi nanti dikirim ya Pak Miana pelan-pelan aja lah, pelan-pelan ikuti. Di situ kan diperintah tadi pemantau dan manajer, terutama dalam berkata-kata, bodoh kau. Nah itu kan membunuh karakter anak. Nah, bisa jadi ini kamu pintar ya nak ya walaupun sakit hati saya itu turun dada gitu orang mulai. Ya memang kembali ke dia. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu Dewan Guru tadi merasa panggilannya sebagai guru dan bukan hanya mencari makan saja sebagai guru, tetapi ingat pahala masing-masing. Saya percaya itu akan ditanamkan di dalam hati masing-masing. Bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu. Oke, mungkin ada lagi? Silakan Bu. Baik, terima kasih kepada CGP SMK Negeri 1 Angkatan 6. Dengan adanya sosialisasi ini, jadi saya selaku wakasiswaan wali kelas, guru piket dan mengetahui sedikit banyak ya kan karena memang bersentuhan dengan aktif siswa, bersentuhan dengan anak langsung. Berkaitan dengan hal yang disampaikan Pak Mion tadi, saya menarik kesimpulan bahwa Pak Mion ini minta ditetapkan hukuman anak ketika ini terlambat ini apa gitu kan.
Nah untuk itu Pak Mion dengan adanya CGP ini nanti mungkin saya selaku waka dan mungkin nanti ada waka kurikulum mungkin bisa mendaur ulang lagi tatib yang sudah kita buat kan mengingat tatib itu juga belum dirombak dan direvisi seperti yang CGP sampai tadi tetap masih ada tuh bahasa dilarangnya ya kan. Karena CGP ini kan baru ini badan kita kan tidak ada nanti juga kan pembelajaran untuk kita gitu kan. Jadi dari CGP ini untuk pembelajaran kita ke murid lah pelan-pelan gitu. Untuk tatib juga nanti kemungkinan secepatnya lah nanti ya kita bisa diskusikan mungkin nanti bisa saya bawa bapak-bapak ibu-ibu yang CGP ini karena lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, itu saja sih. Untuk tanggapan saya dari Oke, baik, terima kasih dari Pak Mion, Bu Suci sudah menjelaskan juga. Memang kami sebagai CGP ini boleh teman-teman undang dari kesiswaan, dari kurikulum, dari P5. Kita sifatnya konsultasi ya, Bu ya, bukan mengajari karena kami juga di sini masih belajar. Tadi yang Pak Mion jelaskan benar Pak, waktu kita mahasiswa dulu diajar keras, dididik keras, beda dengan yang angkatan sebelum kita Pak. Yang angkatan 80-an, angkatan 70-an, mereka dilatih untuk bisa menghadapi tentara. Fisik mereka dibentak, mereka harus tahan banting. Karena lawan mereka saat itu tentara kan. Waktu zaman Pak Soeharto dulu kan tentara mahasiswa tuh musuh. Tapi begitu udah zaman kami, zaman kita kuliah, udah dikurangi hal itu, udah mulai ada itu. Karena dulu mungkin Android belum ada. Apalagi zaman sekarang terbaru, udah semua berbasis dengan Android. Memang udah komputer banget lah gitu ya. Artinya anak-anak juga kita pembaharuan tatib ya Bu ya, pembaharuan tatib nanti pembaharuan tatib itu juga kita bisa konsultasikan dalam rapat karena memang mengambil segala sesuatu itu kadang ditelurkan di forum juga ya. Oke Pak Mion, terima kasih, nanti kami bagikan videonya ke grup, nanti ada contoh-contoh. Biasanya itu bersifat insidental ya, tidak sengaja. Pak Mion waktu itu lagi hatinya lagi nyaman, kadang si siapa yang kemarin suka megang pakai cewek itu Pak, anak kita, anak lengkap, Bio kan suka pipi ngajar suka lihat sama dia, tahu saya Pak. Saya ngajar saya ngangkang, tidak ada dia boleh Pak, misalkan. Tapi pernah Pak Mion sering saat udah marah, ada juga pernah dengan nada halus ya Pak ya, dengan nada lembut. Kadang kita juga terbawa emosi lagi mood, kita kasih emosi kita lagi marah, kadang kita marah, kan kita dinamis Pak ya. Nah, tapi selama ini saya lihat guru-guru tidak ada yang sampai melewati batas Bapak Ibu. Kami di sini hanya memberikan ilmu baru, artinya ilmu ini sudah lama, cuman mau kita hidupkan lagi. Seperti mengut sampah, itu kan budaya lama tuh zaman Pak Hermawan dulu, kita hidupkan lagi dan akhirnya bisa. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu, nanti ada murid kita itu kasusnya bukan bertinju tapi berebut sampah. Ajak ibu tambah. Sore kemarin udah ngambil loh. Sebelumnya Pak, cewek berdua datang ke sekolah hanya mengut sampah disimpan untuk simpanannya besok. Kami lihat ada positif negatif. Negatifnya mungkin orang di pasar ditip sekantong, nah kau bawa daripada kau susah nyari. Lalu TPA Pak, tempat pembuangan Agus, akhir maksudnya Pak Agus ya, Pak Agus tempat pembuangan akhir. Nah itu juga ya. Oke, terima kasih, kita kolaborasi lah. Kami di sini berbagi. Kami rasa CGP berikutnya ini programnya terakhir sampai 2024 Bapak Ibu. Kita nggak tahu program pemerintah ini kan semua suka berubah dan kita mengikuti lah. Saya rasa ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada lagi satu orang mungkin yang menambahkan atau saran koreksi kepada kami juga. Tambahan tuh ya. Ingat tadi saya bilang di restitusi itu ada keyakinan kelas. Segala sesuatu itu dibuat kesepakatan. Seperti Pak Sila tadi katakan, patut nanti mungkin kita rapat, lalu kita undang persis mungkin di situ perwakilan, lalu apa? Kesepakatan itu kita buat bersama-sama. Nanti dari situlah kita, atau bahkan nanti di lapangan boleh. Anak-anak
maunya seperti apa nanti kita yang itunya gitu, buat bahasanya yang positif. Kemudian yang apa? Ke berikutnya lagi. Oke, sebelum ini coba Bapak Ibu bayangan gitu ya, terserah siapa yang mau jadi punya barang berharga dan siapa yang ingin menjadi peraihnya. Bapak Ibu bayangkan, atau sebelah kiri lah ya, sebelah kiri atau yang kanan berdua, silakan kalian pikirkan ada barang berharga yang kalian pegang di tangan kalian. Itu tidak boleh diambil oleh orang lain ya. Lalu tugas di sebelah kanannya itu ingin merebut, tapi tidak dengan kekerasan, tapi dengan rayuan. Pokok sampai dia melepaskan barang berharganya itu. Ya, entah itu emas, entah itu uang, pokoknya yang pegang itu merasa itu berharga. Kita praktek ya. Sebelah sini terus itu sudah cari pasang-pasangan yang bebas. Nah, maksudnya ini bukan yang punya barang berharga. Gimana kalau Ya, Bapak Ibu sudah punya pasangan? Siapa yang suka punya barang berharga? Macam ayam tuh. Kamu bayangnya Ibu. Jadi apa yang kira-kira yang selama ini berharga dalam hidupmu yang kamu pegang dan tidak akan kamu bagikan kepada orang lain? Oke. Ya. 1, 2, 3, mulai. Silakan ya, yang kanan ini tukang kayu meminta barang berharga. Genggam tangannya kok baru. Dibuka tangannya, usahakan buka tangannya agar jangan logo. Jangan. Kalau bisa saya minta ganti, karena itu ada lipat sama Nisa itu nggak bisa. Bertiga. Iya kan banyak. Oh, gitu. Kalau dikasih kesempatan Oce, ini dengan aku edit. kita beda aja. Mana tadi kalau aku ngampur. Oke, Bapak Ibu, kalau aku dapat satu sukses. Apa tuh? Sukses kan? Yang jelas kamu sukses. Berdoa, bekerja, karena sekolah kan belajar. Haleluya. Kita kalau mau sukses ngapain? Berusaha dan bekerja ya. Berdoa. Oke, saya ulangi ya. Kamu sukses. Berdoa sesuai agama masing-masing. Bekerja. Berusaha. Sukses. Sukses. Juara. Kalau kita apa nih? Tapi layarnya kan jelek sekali. Ya Bapak Ibu berdiri loh. Pantauan dari sini apa? Jangan macam-macam dong. Bapak Ibu silakan yang sehat berdiri sebentar ya. Tuhan Yesus. 1, 2,
Mana permainan tadi? Ya, hubungan yang Papion dan kawan-kawan, hubungan yang permainan tadi. Kita ingat selalu semua manusia punya sesuatu yang berharga. Tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya dari kita. Begitu juga kita yang kita tidak boleh memaksa kepada orang tersebut. Begitu juga dengan hukuman. Kalau kamu mau dihukum, bayangkan diri kamu diperlakukan seperti itu, siap? Itu aja sih menurut saya ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Tepuk tangan untuk semua. Oke, karena tadi buka dengan doa. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas semangatnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Artinya kami banyak belajar di Bapak Ibu ya untuk hari ini. Kami hanya berbagi budaya positif. Semoga dapat kita gunakan di sekolah kita. Oke, terima kasih. Nanti doa penutup oleh Bu Maria. Selamat siang. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kesabarannya. Haus dan lapar. Memang lapar nih. Iya, nanti karena di depan nih udah sertifikasi dan pegawai pun bukan keroncong budgetnya ya. Oke. Kita akan berdoa. Jadi saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini karena Engkau sudah menjaga kami, menolong kami dan memimpin kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kebersamaan yang indah ini, kolaborasi ini. Kami tahu bahwa hidup kami tidak bisa hidup sendiri. Sebab itu kami perlu orang lain. Sebab itu Tuhan, apapun yang kami sampaikan hari ini, kami menyadari bahwa kami mungkin belum mampu untuk melakukan apa yang program ini lakukan. Tetapi kami percaya dengan kami membiasakan diri pelan-pelan, semuanya akan kami lakukan dan mencerdaskan dan membuat anak kami berkarakter yang luar biasa. Terima kasih untuk ibu semuanya, Tuhan akan balas perbuatan mereka dan berikan semangat kepada mereka sebagai guru sehingga mereka boleh mengemban tugasnya, bukan hanya memandang kepada SK, bukan memandang kepada penghasilan, tetapi mereka memandang bahwa mereka menjadi guru adalah untuk mendapat amal ibadah yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan pulang, kami memfirman nama kelihatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat siang. Kok ada Majani itu ya? Majani itu ah? Selamat siang.